Bagaimana rasanya dihujat netizen satu Indonesia? Kena petulah kan lu. Itu namanya karma. Jangan ya dek ya, jangan. Aduh, sekarang lagi marak ya bahasa itu. Itu katanya berawal dari siapa Gian Halilintar atau siapa Atta Halilintar ya. Dia disinyalir katanya menyindir Puji. Katanya kalau misalkan kenapa kalau serius tidak dikenalkan dengan orang tua dan sebagainya. Nah, sekarang gini loh, saya mau menanggapi secara psikologis, oke? Jadi gini, tidak semua orang berhubungan dengan kalian, berhubungan pacaran dengan kalian, langsung dikenalkan dengan orang tua. Kalau tidak memberikan keyakinan kepada diri kita bahwa dia adalah pasangan kita yang selayaknya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, apakah dia sudah layak untuk menjadi pacar dan istilahnya teman hidup nanti di kemudian hari? Kalau sudah menang benar-benar istilahnya serp dengan hati, sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan kriteria kita, barulah kita kenalkan dengan orang tua kita. Karena apa? Itu dianggap serius gitu loh. Jadi keseriusan orang itu dilihat dan diukur dari apa yang sudah dia berikan untuk kita gitu loh. Apakah dia sudah meyakinkan kita bahwa he's the one, inilah pilihan dia atau tidak gitu. Jadi kalian janganlah suka menyindir-nyindir apapun yang dilakukan oleh pasangan yang sudah putus, ya sudah jalani hidup masing-masing, nggak usah pakai nyindir-nyindir apapun istilahnya. Sekarang katanya semua para fansnya itu menghujat dan sebagainya. Ya sekarang fans juga menghujat karena ada api. Nah, tidak ada asap kalau tidak ada api, bener nggak? Nah, jadi kalau tidak mau dihujat, ya nggak usah memberikan sindiran-sindiran atau apapun itu, karena sindiran tersebut pas bersamaan dengan menikahnya Thorik dengan Alia gitu loh. Apapun kalian, semua pasti punya kelebihan dan kekurangan. Yang jelas, yang kalian lakukan adalah Atta Halilintar akui sedih saat Geni Faruk dibully warganet. Walau bagaimanapun dia tetap ibu saya. Atta Halilintar mengungkapkan perasaannya saat mengetahui ibunya Lenggoni Faruk dibully warganet. Beberapa waktu yang lalu, nama Lenggoni Faruk atau yang kerap disapa Geni Faruk sempat menjadi bahan bulian warganet di media sosial. Hal itu bermula saat ucapan yang dilontarkan Geni Faruk saat acara lamaran Tarik Halilintar dan Alia Mas Said pada 23 Juni 2024 yang lalu. Saat itu Geni Faruk mengatakan jika putranya Tarik Halilintar itu sudah melaksanakan ibadah haji sejak masih 2 bulan. Ungkapan Geni Faruk itu sontak membuat geger warganet yang menyaksikan acara tersebut. Hingga kemudian Geni Faruk menjadi bahan bulian warganet di media sosial. Melihatnya, ibunya jadi bahan bulian warganet. Atta Halilintar pun akhirnya angkat bicara. Saat ditanyakan soal tanggapannya sebagai anak, Atta Halilintar mengaku sedih. Pasti namanya anak, pasti ada kayak sedihnya atau pengen nge-skip atau mencet can intercept. Kan bisa juga, kata Atta Halilintar pada Kamis 8 Agustus 2024. Tapi ngelihat uminya malah dibawain jadi fun, dibawa jadi candaan imbuhnya. Namun putra sulung Geni Faruk itu tidak ingin larut dalam kesedihan. Setelah melihat keikhlasan dan ketegaran sang ibu, menurut saya kita nggak bisa terlalu gimana-gimana banget ya. Mama saya aja, saya ngelihatnya ikhlas jauh lebih dari saya sih. Kalau dia ikhlas, mama saya tuh tingkatannya udah kayak panen pahala. Mungkin ini peringatan pintu surganya atau apa gitu, terang Atta Halilintar. Suami Aurel Hermansyah itu menjelaskan jika ucapan ibunya itu disalahartikan oleh warganet. Adu penghasilan YouTube, Fuji versus Atta Halilintar. Beda jauh bak bumi dan bulan. Kakak Tarik Halilintar, Atta Halilintar, belum lama ini menjadi bulan-bulanan penggemar Fuji usai dituding menyindir mantan kekasih sang adik.
Menjadi perbincangan hangat segini adu penghasilan YouTube Fuji versus Atta Halilintar. Sebelumnya Atta Halilintar menuai kritikan pedas usai menyindir Fuji dalam salah satu konten di media sosial miliknya. Konten ini kemudian diduga dibalas oleh Fuji dan sang kakak Fadly Faisal di salah satu konten TikTok. Meskipun sudah memberikan konfirmasinya, aksi saling balas sindir ini membuat Atta Halilintar menuai hujatan besar. Banyak yang kemudian membanding-bandingkan kakak Tarik Halilintar ini dengan Fuji. Sama-sama aktif di YouTube, adu penghasilan Fuji versus Atta Halilintar cukup berbeda sangat jauh. Dibandingkan Fuji, Atta Halilintar sudah cukup lama berada di platform media sosial tersebut, yaitu sejak tahun 2014. Tak main-main, dirinya bahkan sudah mengumpulkan lebih dari 31 juta subscribe di channel bernama Atta Halilintar ini. Laman Social Blade menyebutkan jika total penonton 4.190 video Atta sudah mencapai angka 5,3 miliar. Berdasarkan data ini diduga Atta Halilintar mengantongi penghasilan YouTube senilai $15.000 AS sampai $251.000 AS atau setara 242 jutaan hingga 4 miliar per bulannya. Di sisi lain, baru bergabung ke YouTube pada 2021 lalu, channel YouTube Fuji berhasil mengantongi 4,6 jutaan subscribe sejak bergabung ke YouTube. Fuji sudah mengunggah 202 video dengan total penonton 224 jutaan. Laman Social Blade menyebut jika Fuji bisa mengantongi penghasilan YouTube setiap bulannya pada angka $887 AS hingga $14.000 AS atau setara 14 jutaan hingga 226 jutaan. Lebih lama berkarya di YouTube, hasil adu penghasilan YouTube Fuji versus Atta Halilintar ini menunjukkan bahwa kakak Tarik Halilintar tersebut masih menguasai media sosial YouTube dibandingkan dengan Fuji. Krisdayanti cerdas, sentil haters yang bully Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar dibully haters usai konten sosmed dikira sindir Fujian. Krisdayanti sebagai ibu